Ye Chen melihat Xiao Wuyu dan Chang Jian masih berlatih, jadi dia tidak pergi untuk sementara waktu, berjalan-jalan di sekitar pohon cemara. Setelah berputar mengelilingi pohon cemara, Ye Chen secara tidak sengaja tiba di sebuah gua tempat 6 mata perak sedang menatapnya. Ye Chen tertegun sejenak, lalu teringat bahwa 6 mata yang berbinar itu kemungkinan besar adalah 3 ular piton Jiao. Ye Chen tidak mengganggu ketiga ular boa Jiao itu, dan meninggalkan gua. Setelah berputar dan tidak menemukan apapun, dia kembali ke sekitar pohon cemara. Pada saat ini, Chang Jian telah terbangun dari latihannya. Pada saat ini, lengan kirinya telah tumbuh kembali sepenuhnya. Chang Jian menggerakkan satu lengan kirinya, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ye Chen terkejut melihat Chang Jian menumbuhkan lengan kiri. Kemudian dia menekan tangannya ke pohon cemara dan berkata, "Terima kasih telah memberikan lengan kiri kepada saudaraku." Pohon cemara berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Ini adalah keahlian unik dari Departemen Kayuku. Lagi pula, aku akan mengandalkanmu untuk membawaku ke dunia dewa di masa depan, bahkan jika itu untuk memberimu satu bantuan lagi sebelumnya." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, jika aku bisa terbang ke dunia dewa suatu hari nanti, aku akan membawamu ke dunia dewa." Aku percaya, pohon cemara itu tidak ragu. Dalam sekejap, 1 bulan lagi telah berlalu. Chang Jian berlatih dengan lengan kirinya. Sekarang lebih fleksibel dan alami. Di bulan ini, Xiao Wuyu menerobos ke alam abadi, yang berhenti berlatih. Ye Chen terbangun ketika melihatnya. Dia tidak berniat untuk tinggal di sana lagi. Dia mengorbankan perahunya di seberang sungai dan pergi ke permukaan air. Airnya begitu dalam sehingga perahu di seberang sungai itu naik sesaat sebelum keluar dari air. Di sini ada kolam besar, kolam itu dikelilingi tebing. Dalam keadaan normal, tidak akan ada orang di sekitar. Setelah Ye Chen menambatkan perahu di sisi lain, mereka tiba di puncak gunung. Ye Chen melihat sekeliling, dan dari kejauhan ia bisa melihat danau. "Aku tidak menyangka danau ini masih memiliki kolam seperti ini," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Kura-kura tua itu tidak akan pernah menyangka kita akan keluar dari sini hidup-hidup." Chang Jian tersenyum penuh kemenangan. Ye Chen berkata, pergi dan lihat apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini." Ketika Ye Chen, Chang Jian, dan Xiao Wuyu hendak pergi, mereka dapat melihat awan merah di kejauhan, yang sangat spektakuler dan luar biasa. Apakah itu harta karun? Kemudian ia melihat pedang itu. Ye Chen juga terkejut dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Setelah itu, mereka bertiga bergegas menuju Cabernet Sauvignon. Setelah tiba di arah Cabernet Sauvignon, Ye Chen melihat sepotong Cabernet Sauvignon mengalir di depan matanya. 9 awan merah membubung dari tanah ke langit, langsung menuju 9 langit megah. Luar biasa, harta karun macam apa ini? Bagaimana mungkin ada Cabernet Sauvignon yang begitu mengerikan? Pedang aneh itu, ini bukan jebakan, kan? Kata Xiao Wuyu, tetapi ia teringat 4 lubang iblis besar milik kura-kura tua dan laba-laba berwarna-warni beberapa tahun yang lalu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan jebakan. Ini kabut merah asli, seharusnya cahaya dari harta karun itu." Harta karun apa ini? Sungguh dahsyat. Sudah hampir setahun sejak awan merah ini muncul setiap bulan. Kapan akan lahir? Tunggu. Harta karun yang sebenarnya tidak semudah itu datang ke dunia. Banyak orang yang tidak sabar menunggu, sudah seperti ini selama lebih dari setahun. Sudah berapa lama kita menunggu? Bayangkan 4 iblis besar itu. Mereka telah menunggu di sini selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Dibandingkan dengan mereka, kita bukan apa-apa. Awan merah yang membubung ke langit semakin cepat. Dibandingkan sebelumnya, kita semua merasa ada sesuatu yang akan terjadi ketika melihat pemandangan ini. Kecepatan Cabernet Sauvignon ini jauh lebih cepat. Sepertinya harta karun ini akan segera lahir. Meskipun kau tidak bisa mendapatkan harta karun, jika kau bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, kau bisa merasakan pengalaman yang panjang. Semua orang menjadi bersemangat, dan mata mereka terbelalak. Tak seorang pun ingin melewatkan setiap detailnya. Pada saat ini, 4 aura kuat tiba-tiba muncul, dan kemudian 4 iblis besar muncul di hadapan orang-orang. "Menjauhlah dariku. Jika kau tak sengaja ditampar sampai mati olehku, itu wajar." Setelah kura-kura tua itu muncul, ia berteriak. Ketika mereka melihat 4 iblis besar muncul, mereka semua mundur dan tidak berani mendekat. Keempat iblis besar ini telah muncul. Sepertinya harta karun ini pasti akan datang ke dunia. Beberapa orang semakin bersemangat. Sebaiknya kita menjauh dari keempat iblis itu. Pasti ada pertempuran untuk keempat iblis ini. Jangan libatkan kami. Banyak juga orang yang lebih rasional mulai mundur, tidak ingin terlibat. Ye Chen tidak ingin ditemukan oleh keempat iblis itu, jadi dia pergi jauh dan berbaur dengan sekelompok besar orang. Namun, ketika dia melihat Cabernet Sauvignon, matanya melirik seorang gadis, dan ada seorang pemuda di sampingnya. Tatapan Ye Chen tenggelam sejenak. Dia diam-diam, tanpa khawatir, dan mengayunkan pedang Chang di antara kerumunan, lalu datang ke sisi gadis itu. Batuk. Ye Chen terbatuk 2 kali, dan gadis di sampingnya menoleh, yang ternyata hanya memiringkan kepalanya secara acak. Tak disangka, setelah melihat Ye Chen, ia langsung gembira. "Ayah," seru gadis itu kegirangan. Gadis ini adalah daun kecil.
Ye Chen, lalu berkata, ayah juga datang ke sini. Xiao Ye meraih tangan Ye Chen dan berkata, ayah, kapan ayah datang? Aku bahkan tidak melihat ayah. Aku sudah di sini selama beberapa tahun. Aku tinggal di sini beberapa tahun yang lalu. Aku baru saja keluar. Ye Chen berkata, menatap pemuda di sampingnya, lalu berkata kepada daun kecil itu, ini. Paman Ye, aku Daoyan. Daoyan berinisiatif untuk menyapa. Ye Chen mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ada apa ini? Bukan hanya Ye Chen, tetapi Chang Jian juga menatap Daoyan dengan wajah tak percaya, lalu mengedipkan mata pada Xiao Ye dan berkata, bagaimana mungkin tubuh Dao bawaan dan tubuh Dao yang diperoleh bisa menyatu? Paman Chang, haruskah ada pertarungan antara Dao bawaan dan Dao pasca Natal? Kata Xiao Ye cemberut. Chang Jian berkata dengan nada haha, tidak lagi. Ye Chen masih khawatir jika Daoyan bertemu Xiao Ye, mereka akan bertarung dalam Dao Ti. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Namun, dia tidak menyangka bahwa tubuh Dao bawaan dan pengalaman Dao Houtian bisa sedekat ini. Seseorang yang pernah mengira dia mungkin lawannya dipanggil paman. Ada apa? Melihat Ye Chen tidak menanggapinya, Daoyan merasa malu. Melihat Ye Chen tidak memperhatikan Daoyan, Xiao Ye tidak bisa menahan diri untuk membantu Daoyan dan berkata, ayah, Daoyan sedang berbicara denganmu. Ye Chen tersadar kembali, menarik napas dan berkata, Xiao Ye, ada apa? Apa kau? Xiao Ye dan Daoyan saling memandang. Xiao Ye berkata, Daoyan adalah kakak seperguruanku dan aku adalah adik seperguruannya. Sesederhana itu, kakak laki-laki, adik perempuan. Ye Chen semakin bingung. Ada apa ini? Kemudian Xiao Ye dengan sabar menceritakan kisahnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa itu terlalu dramatis, tetapi memang begitulah adanya. Itu saja, ayah. Apakah ada hal lain yang tidak ayah mengerti? Tanya Xiao Ye. Ye Chen terbatuk lalu berkata, selain kakak laki-laki dan perempuan, tidak ada hubungan lain. Ketika ujian tiruan pertama diberikan, wajahnya sedikit memerah, tetapi Ye Chen datang untuk melihat seperti apa dia. Dia memandang Daoyan dan Xiao Ye. Meskipun mereka sangat serasi, mereka berdua sangat unggul dalam hal warisan. Namun, sebagai seorang ayah, hati Ye Chen agak kehilangan. Meskipun Chang Jian belum pernah menikahi menantu perempuan, ia bukanlah orang bodoh. Melihat Xiao Ye dan Daoyan sama-sama malu, Chang Jian menghela napas dan berkata untuk Ye Chen, tidak mungkin seorang wanita bisa tinggal. Paman Ye, aku sangat menyukai adik seperguruanku. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Daoyan segera mengambil sikap. Ye Chen melirik Daoyan lalu berkata, aku bilang Yan, bagaimana kau bisa begitu jauh tertinggal dalam rumor dan kenyataan? Mengapa kau tidak merasa sedikit sombong? Daoyan menggaruk kepalanya, dan Xiao Ye berkata, bukannya dia tidak punya sisi mendominasi, tapi dia tidak bisa menunjukkannya di depanku. Lagi pula, jika dia berani mendominasi saat melihatmu, bukankah dia mencari kematian? Ye Chen memikirkannya, saat melihat ayah mertuanya, dia tidak begitu mendominasi, tetapi juga sopan dan hormat. Lagi pula, di depan istrinya, jika kata-katanya begitu mendominasi, lalu bagaimana dia akan hidup setelah itu? Terlebih lagi, dia tidak ingin putrinya diganggu, yang juga merupakan hal yang baik. Aku tidak tahu apakah dia baik atau tidak, tapi Xiao Ye adalah kesayanganku. Masalah kalian akan dibicarakan setelah perjalanan Shen Yu selesai. Ye Chen langsung mengambil keputusan. Xiao Ye tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan Ye Chen. Awalnya, pernikahan itu atas perintah orang tuanya dan kata-kata mak comblang. Tidak ada yang perlu dikatakan. Daoyan tidak terburu-buru. Dia mengangguk dan berkata, aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Ngomong-ngomong, ayah, di mana ibu dan kakak laki-lakiku? Tanya Xiao Ye. Ye Chen berkata, aku belum melihat ibumu, tapi aku sudah melihat kakakmu. Sekarang aku tidak tahu di mana kakakmu. Siapa adik laki-laki ini? Bukankah dia putra Paman Chang? Xiao Ye berkata sambil tersenyum. Di mana putraku? Ini kakakmu. Chang Jian tersenyum jahat. Xiao Ye tertegun sejenak, menatap Ye Chen dan berkata, ayah, bagaimana ini bisa menjadi balasan? Xiao Ye juga sedikit tertekan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba punya adik laki-laki? Dia mengerjap ke arah Ye Chen. Ye Chen menatap Chang Jian, lalu menjelaskan. Tentu saja, kisah hidup Xiao Wuyu tidak diceritakan dengan jujur, karena dia tidak ingin Xiao Wuyu tahu bahwa keluarganya telah hancur. Setelah mendengarkan kisah hidup Xiao Wuyu, Xiao Ye langsung merasa kasihan pada Xiao Wuyu, menyentuh kepala Xiao Wuyu, dan berkata, kau akan menjadi kakak laki-lakiku, aku akan menjadi adikmu. Jika ada yang berani menindasmu, kau harus memberitahuku, dan aku berjanji akan membantumu memperbaikinya. Xiao Wuyu berkata sambil tersenyum, tidak ada yang berani menindasku. Aku punya ayah yang begitu kuat, kakak laki-laki yang begitu kuat, dan kakak perempuan yang begitu kuat. Dan juga Dao Ti bawaan yang mungkin menjadi kakak iparku, siapa yang berani menindasku? Setelah mendengar beberapa kata terakhir Xiao Wuyu, Xiao Ye tak kuasa menahan pipinya memerah, lalu berkata, Xiao Wuyu, jangan bicara omong kosong. Dia bukan kakak iparmu. Mendengar ini, Daoyan sangat senang. Ia diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Wuyu, dan Xiao Wuyu terkekeh aneh.
Semua ini masalah waktu. Jalan kecil yang penuh kekhawatiran. Apa keputusan akhirnya? Apa itu? Tanda tanya. Dao Yan tidak bodoh, dan segera mengerti arti kata-kata Xiao Ye. Ia berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Boom! Saat mereka berbicara, 9 Cabernet Sauvignon menyatu menjadi satu, dan momentumnya menjadi semakin mengerikan. Mata semua orang kini tertuju pada tempat kabut merah membumbung tinggi ke langit, yang belum lama menghilang, bagaikan pilar merah yang menghubungkan langit dan bumi. Setelah sekitar setengah jam, tanah mulai berguncang, lalu muncul retakan di tanah, lokasi retakan terus meluas, berubah menjadi jurang kecil. Dan kemudian tempat di mana awan merah naik ke langit mulai melengkung ke atas, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari bawah. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak perlu menebak, harta karun itu harus ada di dunia saat ini. Boom, ada ledakan di tanah, terbang di dunia yang kacau. Kecepatannya sangat cepat, jika terkena tubuh, itu pasti akan membuat Luo Jinxian besar tidak nyaman. Mereka semua mundur dan tidak berani terlalu dekat. Hanya keempat iblis yang paling dekat dengan Cabernet Sauvignon, dan mata mereka menunjukkan tatapan berapi-api. Tampaknya yang muncul di depan mereka bukanlah Cabernet Sauvignon, tetapi seorang wanita cantik di bak mandi. Namun, pada saat ini, beberapa sosok muncul di luar langit, dan napas mereka sangat kuat. Mereka berdiri di udara, dan mata mereka tertuju pada posisi tengah Cabernet Sauvignon. Ketika keempat iblis besar itu melihat orang-orang ini, wajah mereka menjadi muram. Orang-orang ini datang ke sini untuk merampok harta karun. Tentu saja, mereka tidak akan menyambut mereka. Bajingan, apa kalian mau mengambil yang sudah jadi? Belalang sembah tua itu sangat tidak puas. Kalian sepertinya tidak berusaha mengambil yang sudah jadi, kan? Kami semua hanya menunggu. Kita tidak boleh menaruh emas di wajah kita sendiri, seolah-olah kalian mengeluarkan banyak kekuatan. Seorang pria tua berambut putih mencibir. Harta karun ini seharusnya diambil oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Jika kalian tidak memiliki kemampuan, tidak ada gunanya menunggu puluhan ribu tahun di sini. Pria parubaya lainnya sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada sarkastis. Apa hak kalian mengejek kami? Bukankah kalian sudah menunggu di sini selama puluhan ribu tahun? Jangan pikir kami tidak tahu keberadaan kalian jika kalian tidak muncul. Kata buaya ekor 9. Lalu, bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan kami? Spesies berenergi rendah tetaplah spesies berenergi rendah. Pria tua berambut ungu lainnya mencibir dengan nada mencemooh. Jangan pikir betapa mulianya protosmu. Selalu anggap keturunan dewamu, sekalipun kau keturunan dewa, hanyalah orang buangan dewa. Apa yang pantas kau banggakan? Laba-laba warna-warni itu mencibir. Mata ungu pria tua berambut ungu itu bersinar dingin. Ia menggertakkan giginya dan berkata, apa katamu, berani kau mengatakannya lagi? Aku berjanji akan mematahkan kaki laba-labamu satu persatu. Laba-laba warna-warni itu mencibir, kau orang menyedihkan yang dibenci dewa. Penuh kebencian, beraninya kau menghina protos kami, kau ingin mati. Wajah pria tua protos itu telah berubah menjadi dingin hingga beberapa saat, penuh amarah, langsung menuju ke arah laba-laba warna-warni yang telah terbunuh. Laba-laba warna-warni itu tidak lemah, melihat pria tua berambut ungu itu memukul, langsung memancarkan 9 helai sutra laba-laba. Pria tua berambut ungu itu mengayunkan tinjunya, kekuatan dahsyat meledak, teror yang tak tertandingi. Ketika Ye Chen melihat tangan lelaki tua berambut ungu itu, sekilas ia bisa melihat bahwa yang dilakukan lelaki tua berambut ungu itu adalah 9 tinju sensu. Dengan 9 tinju, lelaki tua berambut ungu itu menghancurkan sarang laba-laba dalam satu pukulan, dan ke-9 sarang laba-laba itu hancur berkeping-keping. Kemudian, ia mendatangi laba-laba berwarna-warni dengan aura yang luar biasa. Laba-laba berwarna-warni itu membuka mulutnya dan membunuh pecahan biru itu. Setelah membunuh pecahan biru itu, lelaki tua berambut ungu itu menenggak minuman keras dan membunuhnya dengan tinjunya. Pecahan biru itu bertabrakan dengan tinju lelaki tua berambut ungu itu, dan pecahan biru itu terlempar keluar. Tubuh lelaki tua berambut ungu itu pun mundur beberapa langkah. Beberapa pria kuat di tempat kejadian tampak acuh tak acuh. Tidak ada yang berani maju untuk membantah. Menurut mereka, jika seseorang tewas dalam pertempuran, maka dia akan kehilangan satu lawan, mungkin dua lawan. Namun, lelaki tua berambut ungu dan laba-laba warna-warni itu tidak berniat saling membunuh saat ini. Setelah beberapa kali bertabrakan, mereka pun memiliki pemahaman diam-diam. Setidaknya, mereka tidak akan melakukannya lagi sampai harta karun itu keluar. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat yang mengintip artefak kuil ini. Kurasa jumlahnya lebih banyak. Pasti ada lebih banyak orang yang keluar secara bertahap. Ye Chen menatap orang-orang kuat itu dan berkata. Chang Jian berkata dengan acuh tak acuh, apa ini? Lagi pula, kita tidak boleh menyentuhnya. Ayo kita bertarung untuk hidup dan mati. Mereka bertarung untuk hidup dan mati, dan saat itulah kesempatan kita datang. Dao Yan tiba-tiba berkata dengan suara berat. Ekspresi dan nadanya saat ini sangat berbeda dari yang ada di depan Xiao Ye. Ye Chen menatap Dao Yan dan berkata, apakah kamu ingin mencoba? Dao Yan berkata dengan serius, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa tahu apakah itu baik-baik saja? Ye Chen langsung tertawa dan berkata,
Daoyan memang pantas mendapatkan Daoyan. Dia benar-benar berani. Daoyan dipuji begitu oleh Ye Chen. Sebaliknya, dia tertawa malu-malu dan menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa, di depan Paman Ye, aku tidak berani bicara apa-apa. Kenapa kau begitu dinasihati? Tadi aku memuji keberanianmu. Kau benar-benar tampan hanya dalam waktu kurang dari 3 detik. Xiao Ye bergumam dengan suara rendah. Daoyan berkata sambil tersenyum, semuanya milik kita sendiri. Wajar saja, Ye Chen bertanya dengan serius, apa rencanamu? Paman Ye juga ingin mencoba. Mata Daoyan berbinar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku di sini bukan untuk menonton kehebohan. Mendengar kata-kata Ye Chen, Daoyan merasa bingung. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Xiao Ye begitu tergila-gila pada ayahnya sehingga dia benar-benar penuh pesona. Daoyan kembali kepada Tuhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, aku belum punya rencana khusus. Mari kita lihat situasinya untuk sementara waktu. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Begitu harta karun itu akan muncul, pasti akan terjadi kekacauan di sini. Mari kita bertindak sesuai keadaan. Ye Chen mengangguk, dan tidak ada cara yang lebih baik. Pergerakan di tanah semakin intens. Saat ini, awan merah bukan hanya satu, tetapi lebih dari selusin. Masing-masing sangat besar, menunjukkan betapa luar biasanya saat ini. Ada sebuah bukit kecil di tanah, yang tingginya puluhan, tetapi semua ini terhalang oleh awan merah, dan hanya beberapa hal yang dapat dilihat. Di antara awan merah, beberapa benda terang dapat terlihat menembus tanah. Mata orang-orang kuat yang hadir tampak lebih cerah daripada satu sama lain. Mereka menahan kegembiraan di hati mereka sendiri, dipaksa untuk tenang menunggu artefak dari seluruh dunia. Sesaat kemudian, gerakan tanah menghilang, dan awan merah berhenti mengalir. Saat itu, mata semua orang membeku, menatap bagian dalam cabernet Sauvignon. Tak seorang pun tahu apa itu. Singkatnya, tampak luar biasa besar, seperti istana, tetapi hanya sebagian kecil istana yang terekspos, dan sebagian kecil lagi tak terlihat. Orang-orang bingung, seolah harta karun ini tidak sepenuhnya ada di dunia ini, melainkan bagian dari dunia. Ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Banyak orang sedikit terkejut, hanya merasa seperti sedang minum dengan penuh kesenangan, tiba-tiba tak ada anggur. Ye Chen yang kuat merasa ragu. Meskipun cahaya di matanya belum menghilang, hatinya dipenuhi keraguan. Seharusnya tidak. Kenapa berhenti? Tanya laba-laba warna-warni dengan ragu. Tidak peduli apakah itu benar-benar duniawi atau tidak, semuanya akan berakhir jika kau masuk begitu saja, asalkan ada artefak di dalamnya. Buaya ekor 9 berkata dan bergegas menuju cabernet Sauvignon. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang kuat lainnya takut tertinggal, dan mereka semua bergegas menuju cabernet Sauvignon. Namun, tepat saat mereka bergegas, aroma mengerikan tiba-tiba keluar dari cabernet Sauvignon, diikuti oleh suara bang dari tanah. Gelombang udara yang kuat menyapu dan menyebar ke area sekitarnya. Orang-orang kuat yang baru saja bergegas melewati mereka semua tercengang, dan kemudian mereka semua tersapu kembali oleh gelombang ini. Banyak orang kuat sudah, pada saat ini, cabernet Sauvignon telah tersebar, cabernet Sauvignon dalam hal-hal terungkap. Bagaimana ini terlihat seperti makam. Ketika seseorang melihatnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Apa yang muncul dari tanah bukanlah sebuah istana. Itu tampak seperti puncak sebuah makam. Ketika mereka melihatnya, mereka semua bingung. Mungkinkah dikatakan bahwa artefak itu ada di dalam makam? Banyak orang kuat juga saling memandang, tidak ada yang bisa mengerti bagaimana ini terjadi. Selain itu, setelah badai tadi, mereka tidak membuat gerakan gegabah. Mereka semua mengamati untuk sementara waktu tidak jauh, agar tidak menjadi burung pertama. Hal-hal yang memecah tanah tidak memiliki gerakan apapun. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang terjadi. Laba-laba berwarna-warni mengeluarkan sarang laba-laba dan mengenai benda itu. Jaring laba-laba menempel padanya. Laba-laba berwarna-warni mencoba menarik beberapa kali, tetapi benda itu diam. Laba-laba berwarna-warni melihat bahwa tampaknya tidak ada bahaya, dan dengan bantuan kekuatan jaring laba-laba, tiba-tiba mengecilkan jaringnya, dan tubuhnya bergegas menuju benda itu seperti cangkang. Laba-laba berwarna-warni menghilang seketika di sepanjang kedua sisi benda itu. Para ahli lainnya melihat laba-laba berwarna-warni itu bergerak lebih dulu, dan mereka pun bergegas naik tanpa ragu, lalu turun dengan cepat ke tanah. Para jenius lainnya yang datang dari Jalan Shenyu siap bergerak dan ingin tahu apakah ada artefak di dalamnya. Ye Chen dan Daoyan saling berpandangan, lalu hampir mengangguk bersamaan. Ye Chen berkata, ayo masuk dan lihat. Setelah itu, Ye Chen adalah orang pertama yang bergegas. Daoyan dan Xiao Ye mengikutinya dari dekat. Ada celah besar antara benda itu dan tanah. Celah ini langsung menuju ke dasar. Beberapa orang Ye Chen turun melalui celah tersebut. Tanahnya begitu dalam sehingga butuh sekitar 1/4 jam bagi mereka untuk jatuh ke tanah. Orang-orang di tanah juga mulai berdatangan ke dasar ini satu demi satu, tidak ingin melewatkan kejadian besar seperti itu. Setelah jatuh ke tanah, tanah tampak seperti lembah. Ye Chen dan Daoyan berbalik dan akhirnya menemukan pintu masuk yang tampak seperti gua. Beberapa orang masuk, yang sangat dalam, jauh dari atmosfer megah cabernet Sauvignon sebelumnya. Beberapa orang dengan hati-hati melangkah maju,
berjalan sekitar 10 kaki, dan tiba-tiba tampak jelas di depan mereka. Ini adalah sebuah gua besar. Gua itu kosong dan tidak memiliki apa-apa, tetapi ada pintu masuk di ujung lain gua, yang terhubung dengan gua berikutnya. Ye Chen dan beberapa orang memasuki pintu masuk berikutnya. Setelah memasuki pintu masuk ini, gua itu relatif besar, tetapi juga tidak ada apa-apa di dalamnya, kosong. Gua ini menyisakan 5 orang untuk masuk. Setelah 5 orang, mereka baru melihat orang-orang yang masuk sebelumnya. Orang-orang kuat ini berkumpul di sebuah gua besar. Di depan mereka berdiri sebuah prasasti batu. Prasasti itu diukir dengan beberapa kata, pewaris masuk, penyusup mati. Prasasti batu itu berada di depannya, seolah-olah dapat menakuti segala usia. Ye Chen dan beberapa orang lainnya melihat ada beberapa anggota tubuh yang patah di dekat prasasti batu tersebut. Dilihat dari anggota tubuh yang patah, itu adalah tubuh laba-laba warna-warni yang paling maju. Laba-laba warna-warni adalah iblis yang begitu kuat sehingga ia hancur berkeping-keping di sini. Iblis kuat dan besar lainnya melihat pemandangan ini dan terkejut, mereka tidak berani maju. Laba-laba 7 warna sebelumnya tentu saja tidak percaya bahwa prasasti batu ini memiliki kekuatan yang begitu besar, sehingga ia ingin menerobos, tetapi siapa tahu, ia akan mempertaruhkan nyawanya di sini. Nanti, orang-orang yang lebih beruntung akan mendapat peringatan dari laba-laba warna-warni, sehingga mereka tidak berani menerobos dengan mudah. Jika kita tidak bisa, kita akan coba lagi. Beberapa orang kuat berdiskusi, yang lainnya mengangguk. Lagi pula, jika mereka tidak pergi ke sana, mereka tidak akan mendapatkan apapun di sana. Terlebih lagi, prasasti batu itu ada di sini. Sudah dijelaskan bahwa ada sesuatu di dalamnya. Mereka tidak mau melakukannya seperti ini. Setelah beberapa orang kuat setuju, keempat orang itu bergandengan tangan untuk mengumpulkan kekuatan mereka, dan mereka bergegas ke prasasti batu secara bersamaan. Tepat ketika mereka hendak mendekati prasasti batu, 8 karakter di prasasti batu itu langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah kesempatan membunuh yang mengerikan muncul dan membunuh keempat orang kuat itu. Keempat orang kuat itu merasakan kengerian pembunuhan itu dan segera mengerti mengapa laba-laba warna-warni itu mati dengan begitu mengenaskan. Di bawah kesempatan membunuh ini, beberapa dari keempat orang kuat itu langsung berteriak, mundur. Kemudian mereka segera mundur, dan 3 orang lainnya tidak punya waktu untuk mundur. Setelah sebuah kekuatan dilepaskan, kesempatan membunuh itu langsung mematahkan kekuatan mereka. Ah! Sebuah teriakan terdengar, dan tubuh ketiga orang kuat itu tertusuk oleh mesin pembunuh, lalu, puff, hancur total, berubah menjadi potongan daging dan darah, berserakan di tanah. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam dan benar-benar terkejut. Ketiga pria kuat itu juga setingkat Hunyuan Daruo Jinxian, kekuatannya tidak rendah, tetapi mereka terbunuh dalam hitungan detik. Kekuatan prasasti batu ini sungguh mengerikan. Ye Chen dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Hunyuan Daruo Jinxian terbunuh dalam hitungan detik, lalu mereka masuk, dan mereka pun mati. Sebelumnya, kami menemukan sisa-sisa dewa abadi di dalam air, yang menunjukkan bahwa hal-hal di kuil itu tidak sederhana, bahkan dewa bergelar pun terlibat. Ye Chen merendahkan suaranya dan berkata, aku tidak tahu apakah benda-benda di sini adalah yang diinginkan para penguasa di dunia dewa dengan segala cara. Dewa-dewa bergelar telah muncul. Daoyan terkejut, sepertinya kuil ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Airnya sepertinya semakin dalam. Ye Chen berkata, seharusnya mudah untuk mendapatkan benda-benda di negeri dongeng dengan kekuatan dewa bergelar di dunia dewa, tetapi kehilangan nyawa bukanlah hal yang biasa. Apa yang ada di negeri dongeng? Tidak banyak benda yang bisa menggerakkan dewa bergelar. Daoyan menyipitkan mata dan memikirkan Tao. Entah itu artefak yang kuat, atau sesuatu yang sangat penting. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, dengan kekuatan dewa bergelar, senjata mereka telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika mereka naik, mereka akan menjadi senjata 10 dewa dan 7 dewa. Tapi di mana orang lain bisa mendapatkan 10 artefak dan artefak dewa bergelar 7? Ye Chen semakin berpikir, tidak mengerti, apalagi yang bisa menarik dewa bergelar. Pemahaman Daoyan tentang dunia dewa tidak sebaik Ye Chen, dan ia tidak bisa mengungkapkan apapun, apalagi memahaminya. Saat itu, semakin banyak orang berkumpul di gua. Ketika mereka tiba di sini, mereka terkejut melihat 8 karakter besar di prasasti batu dan daging serta darah di dekat prasasti batu. Hunyuan Daluo Jinxian telah terbunuh. Apakah prasasti batu ini begitu kuat? Kalau begitu, tidak ada yang akan mendapatkan isinya. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Kau lihat laba-laba warna-warni itu, menunggu benda-benda di sini selama bertahun-tahun, hasilnya hanya tulang yang patah. Terdengar banyak desahan. Ketika semua orang dalam kesulitan, seseorang tiba-tiba berkata, tidak ada yang bisa masuk ke sini, kecuali pewaris yang tertulis di prasasti batu. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menatap ke arah pembicara. Pembicara itu bukan orang lain, melainkan Butian. Omong kosong, kan, terukir di prasasti batu, nak. Jangan ganggu kami di sini. Kura-kura tua itu menghela napas kesal. Butian tidak melupakannya. Ia melanjutkan, di antara kita, ada pewaris yang disebutkan di prasasti batu. Ketika Butian mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian riuh seperti sedang menggoreng panci.
Apa maksudmu, Nak? Gerutu protos tua itu. Butian berkata, aku telah menghitung ramalan dengan sihir surga. Menurut simbol-simbol ramalan, salah satu dari kita adalah pewaris sejati. Hanya dia yang bisa masuk. Jika seseorang mencoba masuk, dia pasti akan mati. Apakah kamu anggota keluarga Bu di tanah surga? Seorang lelaki tua menyipitkan matanya. Generasi muda meramal langit, keturunan alami dari keluarga Bu daratan. Butian mengepalkan tinjunya dan berkata, kau Butian, aku pernah mendengar namamu. Konon bakatmu luar biasa. Kau telah melampaui banyak orang tua di keluarga ini di usia muda. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, kau baru saja mengatakan bahwa kita memiliki pewaris. Seberapa akurat ini? Protos tua itu menatap Butian dan bertanya. Butian berkata, keyakinannya mungkin 80%. Baiklah, karena kami sangat yakin, kami akan mencoba satu persatu, dan salah satu dari kalian akan masuk. Protos tua itu bersenandung, sebaiknya kalian sedikit beruntung. Beberapa yang pertama boleh mencobanya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka semua mundur. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, ada begitu banyak Hunyuan dan Luo Jinxian. Orang-orang ini satu persatu pucat, beberapa orang tidak puas, kami juga orang-orang berstatus, jika kalian membunuh kami, keluarga kami tidak akan pernah menyerah. Kalau kau banyak bicara, aku akan coba. Buaya ekor 9 mendengus, dan pemuda itu langsung terkapar ke cakar buaya ekor 9. Naga ekor 9 menerjang, dan pemuda itu bergegas menuju prasasti batu. Saat mendekati prasasti batu, sebuah kesempatan mengerikan muncul di prasasti batu. Pemuda itu bergumam dan berubah menjadi gumpalan kabut darah tanpa suara. Banyak jenius masa kini berwajah lebih buruk, dan mereka juga tidak berani berbicara sembarangan, agar tidak dipandangi, itu pertanda buruk. Siapa selanjutnya? Buaya ekor 9 menjilat lidahnya, lalu mulai bercanda. Buaya ekor 9, sepertinya aku pernah berkata sebelumnya bahwa orang-orang di Jalan Senyu tidak bisa dibunuh sesuka hati. Apa kau ingin melawannya? Saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar dari balik kerumunan. Setelah mendengar suara lelaki tua itu, mereka semua menoleh ke belakang, dan kemudian melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka dengan tangan positif dan negatif. Aura lelaki tua itu sangat kuat, dan semua orang berbakat di tempat itu mundur satu demi satu, memberi jalan bagi lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu muncul, buaya naga ekor 9, kura-kura tua, dan 3 iblis besar belalang sembah tua semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi orang-orang kuat lainnya agak aneh. Melihat lelaki tua itu, mereka sepertinya tidak mengenal lelaki tua itu. Buaya naga ekor 9, setengah dari orang-orang di Jalan Senyu ada di sini. Jika kau membunuh mereka semua, hidupmu akan berakhir. Kata lelaki tua itu dengan suara rendah kepada buaya ekor 9. Buaya ekor 9 menatap lelaki tua itu dan tidak berbicara. Siapa kau? Aku akan menjadi orang pertama yang membuangmu jika kau ikut campur, teriak protos tua itu. Pria tua itu menatap para protos tanpa ragu dan berkata, jika kau membuangku, tanah darah dewamu akan lenyap di negeri dongeng. Setelah mendengar ini, mata pria tua protos itu tiba-tiba tenggelam. Suara pria tua itu begitu keras, dan ia penuh percaya diri ketika berbicara. Jelas, ia memiliki latar belakang tertentu. Siapa kau? Tanya protos itu lagi. Pria tua itu berkata, di negeri dongeng, menurutmu siapa aku yang bisa membuat sebuah benua lenyap sesuka hati? Setelah mendengar ini, wajah pria tua protos itu tiba-tiba berubah. Kemudian ia menatap pria tua itu dengan ekspresi tak percaya dan berkata, apakah kau orang mereka? Pria tua itu bergumam, aku yang bertanggung jawab atas ketertiban di sini, jadi semua yang ada di sini tunduk padaku. Kau tidak boleh membunuh orang di jalan dengan bebas. Itulah aturannya. Suara pria tua itu membuat orang-orang kuat itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Sebagai Hunyuan dan Luo Jinxian, mereka semua tahu arti kata-kata pria tua itu. Identitas orang tua itu terlalu sensitif. Mereka mungkin lebih kuat daripada yang tua, tetapi mereka tidak berani melanggar makna yang lama. Setelah lelaki tua itu selesai, ia tidak lagi berbasa-basi, berbalik dan pergi. Dengan dibatasinya perkataan lelaki tua itu, meskipun orang-orang kuat di tempat kejadian merasa tidak puas, mereka tidak berani lagi membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka hanya bisa diam. Batu di hati semua orang yang hadir jatuh dan menarik napas panjang. Mereka merasa hidup mereka telah terselamatkan. Ada perasaan selamat. Butian, tidak bisakah kau mencari tahu siapa pewarisnya? Pada saat ini, lelaki tua protos itu menatap Butian dan berkata, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Butian menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan levelku saat ini, aku tidak bisa mencapai level itu. Orang tua protos itu menatap Butian dengan sedikit kekecewaan, dan kemudian melirik tubuh orang-orang. Matanya sangat ganas, dan dia ingin melemparkan mereka semua ke tablet batu. Sekarang ada jalan buntu. Orang-orang kuat ini menolak untuk pergi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dan para jenius yang datang dari perjalanan itu tahu bahwa hidup mereka tidak akan dalam bahaya, dan mereka tidak berniat untuk pergi dengan cara ini. Mereka juga ingin melihat situasi dan melihat apa yang mungkin terjadi. Jadi orang-orang itu menemui jalan buntu.
Setelah kebuntuan selama sekitar 3 hari, beberapa orang berencana untuk pergi. Orang-orang semakin sedikit, tetapi Ye Chen beberapa orang masih menunggu di sini, tidak berniat untuk pergi. Tidak kurang dari beberapa orang, mudah untuk mengungkap target. Ye Chen tiba-tiba ditemukan oleh kura-kura tua, dan kura-kura tua itu tiba-tiba datang ke rohnya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisan di sini dan mendapatkan harta Ye Chen, itu sangat bagus. Kura-kura tua itu menatap Ye Chen dan berkata dengan seringai di sudut mulutnya, "Nak, aku tidak menyangka kau masih hidup. Hidupmu sungguh luar biasa." Ye Chen bergumam, "Kura-kura tua, hidupku sulit. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan mati. Sungguh hikmat mengatakan bahwa meskipun kau hidup, aku juga bisa merebusmu sampai mati." Kura-kura tua itu sangat marah hingga hidungnya berasap. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, kau tidak mungkin seberuntung terakhir kali." Ye Chen berkata, "Itu bukan keberuntungan, itu kekuatan. Kau tidak punya kekuatan itu, jangan berani masuk." "Apa isinya?" tanya kura-kura tua itu sambil menyipitkan matanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ada begitu banyak barang di dalamnya sehingga aku tidak bisa menghitungnya. Namun, sudah kubilang kau tidak bisa mendapatkannya, karena kau kura-kura yang mengecil." Setelah Ye Chen selesai berbicara, Chang Jian dan Xiao Wuyu tertawa terbahak-bahak. Wajah kura-kura tua itu semakin buruk rupa. Ia diejek oleh anak laki-laki bertubuh besar Luo Jinxian, yang sungguh tak tertahankan. "Nak, kau mau mati saja." Kura-kura tua itu sangat marah hingga mendapat masalah. Seekor kura-kura raksasa mencakar Ye Chen. Ye Chen mundur dan mengorbankan perahu di seberang. Kemudian ia membawa Xiao Ye, Daoyan, Chang Jian, dan Xiao Wuyu ke dalam perahu. Perahu di seberang sungai hanya sedikit terguncang setelah cakar kura-kura tua itu, lalu diam. Kura-kura tua itu tahu bahwa pertahanan di seberang perahu itu kuat, jadi ia berkata kepada orang-orang kuat di tempat kejadian, "Anak ini punya harta karun, dan perahu ini salah satunya. Jika kita membunuhnya, meskipun kita tidak bisa mendapatkan warisan di sini, kita juga bisa mendapatkan artefaknya, yang tidak akan rugi." Semua orang kuat di tempat kejadian memandang Ye Chen, dan ia juga sedikit merinding. Jika orang-orang kuat ini menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan pernah bisa lari. "Percayakah kau pada apa yang dikatakan kura-kura tua Ye Chen? Dulu aku berada di sarangnya di sebelah Swoosh, lalu menyimpan dendam, ingin membunuhku, sekarang tak bisa membunuhku, ingin kau membantu membunuhku bersama, sungguh terlalu perhitungan. Nak, kau tak perlu menyangkalnya. Kapalmu adalah harta karun, bukan? Meskipun mungkin bukan artefak, bahkan Hunyuan Daluo Jinxian pun bisa menahannya. Ini jelas bukan alat abadi biasa." Kura-kura tua itu berkata dengan dingin. Ye Chen berkata, "Apakah tetua kekurangan alat abadi? Mampu menangkis seranganmu hanya berarti kau tak bisa melakukannya, bukan berarti kapalku kuat. Nak, meskipun kau bisa bicara, itu tak berguna." Mereka telah melihat buaya naga ekor 9 dan belalang sembah tua. Kura-kura tua itu menyeringai muram. Mata orang-orang tertuju pada buaya naga ekor 9 dan belalang sembah tua. Keduanya mengangguk. Masalah ini pada dasarnya telah selesai. "Nak, serahkan harta di tanganmu, kami bisa mengampuni satu, kalau tidak kau akan mati," bentak protos tua itu. Ye Chen tahu bahwa situasi hari ini tidak akan berakhir baik. Jika dia mulai bekerja, bahkan jika semua kemampuannya dikerahkan, dia tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Namun, mustahil bagi Ye Chen untuk menyerahkan harta itu. Ketika menyangkut harta di tangannya, dia akan memberikannya atas inisiatifnya sendiri, atau dia tidak ingin mengambilnya dari sakunya. "Ayah, situasinya tidak baik." Ekspresi wajah Xiao Ye juga tampak bermartabat. "Paman Ye, ada apa?" Dao Yan bingung. Orang-orang ini menginginkan harta ayah mereka. Sebelum itu, mereka dikejar oleh laba-laba warna-warni dan kura-kura tua, dan keempat iblis besar mereka hampir mati. Little Worry berkata, wajah Chang Jian dingin dan berkata, "Jika mereka semua mulai, kita tidak akan bisa pergi." "Tidak, aku takut. Aku tidak bisa pergi," kata Dao Yan. Ye Chen menatap Dao Yan dan berkata, "Nak, apa kau takut?" Sambil tersenyum, Dao Yan berkata, "Apa yang mengerikan tentang ini? Ini dengan Xiao Ye. Bahkan jika sudah mati, tidak ada yang perlu disesali." Ye Chen tersenyum puas, berkata, "Semangat jantan kecil. Ayah, saat ini, apa yang akan kita lakukan?" kata Little Leaf khawatir. Ye Chen melihat ke arah prasasti batu dan berkata, "Sekarang, kita hanya punya satu cara untuk pergi, yaitu bergegas ke prasasti batu. Jika kita bisa selamat, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Kalau kita mati dengan cara yang berbeda." Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Dao Yan, Chang Jian, Xiao Ye, dan Xiao Wuyu semua melihat ke arah prasasti batu, dan wajah mereka berubah serius. "Ayah, aku akan pergi kemanapun ayah pergi," kata Little Worry. "Ayah, semuanya terserah ayah." Xiao Ye tidak punya pendapat. "Kakak seperguruan, kita telah hidup dan mati bersama selama bertahun-tahun. Kita telah mengalami hal-hal seperti ini. Kita takut pada Wall. Kita bisa melakukan apapun yang kau inginkan," kata Chang Jian dengan berani. Ye Chen menatap Dao Yan dan berkata, "Ini putra dan putriku. Ini saudaraku. Meskipun kau kakak seperguruan Xiao Ye,
kau tidak memiliki banyak persahabatan. Tidak perlu mati bersama kami. Kau dapat memilih untuk pergi, dan kami tidak akan menyalahkanmu. Setelah mendengar ini, Dao Yan tersenyum dan berkata, Paman Ye, aku akan pergi kemanapun daun kecil itu pergi. Jika kau memikirkannya dengan baik, mungkin masa depan agung tubuh Taomu akan hancur total. Ye Chen bertanya lagi dengan sungguh-sungguh. Dao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Aku tidak bermaksud serakah dan takut mati. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan bermartabat dan penuh semangat. Setelah mendengar kata-kata Dao Yan, Ye Chen menepuk bahu Dao Yan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita berjudi. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada lelaki tua itu, Pak Tua, mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk mencapai prasasti batu. Aku akan menggunakan diagram 8 diagram Tai Chi untuk bekerja sama dengan pecahan-pecahan daftar Feng Shen. Jika kita menang, akan ada masa depan yang cerah. Jika kita kalah, kita tidak akan kalah. Lelaki tua itu berkata dengan senyum masam, sungguh menyenangkan mengikutimu. Jika kau sering melakukan hal seperti ini, apa kau takut hatiku tidak tahan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, hidup seperti ini sudah cukup indah. Lelaki tua itu tertawa, lalu mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendesak perahu di seberang. Cahaya perahu di seberang menyala dan bergegas menuju prasasti batu. Hentikan mereka, mereka ingin mati. Kura-kura tua itu meraung. Orang-orang kuat yang hadir juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Chen begitu berani sampai berpikir untuk berjudi. Gila banget, hampir bunuh diri. Para ahli Hunyuan dan Luo Jinxian itu tidak bereaksi, dan perahu di seberang sudah di depan mereka. Saat mereka bereaksi, hari sudah malam. Ekspresi wajah beberapa orang di Ye Chen semakin serius. Lagi pula, ini bukan main-main, ini benar-benar bisa membunuh. Ketika mereka semakin dekat dengan prasasti batu, ekspresi Ye Chen semakin serius, dan mereka semua merasa akan melihat dewa kematian. Tepat sebelum prasasti batu itu akan meledak, Ye Chen segera mempersembahkan kurban kepada 8 trigram Tai Chi, dan sebuah formasi raksasa menyelimuti seluruh perahu di seberang. Formasi itu bersinar terang, dan ada jimat-jimat rumit yang bergejolak. Ada 8 karakter besar yang menjaga 8 penjuru, memancarkan aura yang kuat. Setelah melihat kemunculan 8 diagram Tai Chi, banyak ahli yang hadir terkejut dan membuka mulut mereka, menatap formasi itu dengan ekspresi tak percaya. Ini, di mana kau melihatnya? Ini adalah 8 trigram Tai Chi, salah satu dari 10 alat ajaib. Protos tua itu mengenalinya sekilas dan berteriak kegirangan. Jantungnya berdebar kencang, sungguh luar biasa bisa melihat salah satu dari 10 artefak teratas, 8 trigram Tai Chi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan warisan di balik prasasti batu itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa harta yang lebih kuat mungkin ada di sekitar mereka. Meskipun berada di peringkat ke-7 di antara 10 artefak teratas, benda itu sangat kuat dan menakutkan. Itu adalah salah satu artefak terkuat di dunia dewa. Ketika protos tua itu mengucapkan 8 diagram Tai Chi, salah satu dari 10 artefak teratas, kura-kura tua, buaya naga berekor 9, dan belalang sembah tua membuka mulut mereka bersamaan, sungguh luar biasa. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Mereka tahu bahwa ini adalah salah satu dari 10 artefak Tai Chi dan 8 diagram teratas. Seharusnya mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya beberapa tahun yang lalu. Sekarang mereka tidak punya kesempatan lagi. 8 diagram Tai Chi, salah satu dari 10 artefak teratas, lenyap begitu saja dari pandangan kita. Bibir kura-kura tua bergetar. Kaulah kura-kura tua itu. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan berharga ini? Belalang sembah tua itu kini mengeluh panjang lebar. Bisakah kau menyalahkanku? Tanya kura-kura tua itu. Seperti yang kau tahu, mereka tidak bisa masuk ke sana. Kalau mereka tidak punya 8 diagram Tai Chi, mereka pasti sudah mati. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Buaya naga ekor 9 bersenandung. Kini, semua orang hanya bisa menyaksikan 10 artefak teratas berlalu. Ye Chen telah mencapai jangkauan serangan prasasti batu, tetapi hal yang luar biasa terjadi lagi, dan prasasti batu itu tidak mengeluarkan mesin pembunuh yang kuat. Beberapa orang di Ye Chen juga tercengang, benar-benar tak percaya, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan kesempatan untuk muncul. Apakah prasasti batu itu rusak? Para ahli dan jenius yang datang dari Jalan Senyu melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak, dan mereka menatap Ye Chen dengan tak percaya. Tidak ada kesempatan untuk membunuh. Beberapa dari mereka pasti pewaris, kata Butian bersemangat. Dengan cara ini, tidak akan ada kesalahan dalam deduksinya dengan menggunakan mekanisme alami. Para pewaris asli ada di antara mereka. Para ahli di tempat kejadian sekali lagi terpukul, dan wajah mereka sangat muram. Mereka adalah pewaris. Dengan cara ini, mereka masih bisa bertahan dan menunggu mereka keluar dan mengambil harta mereka. Protos tua itu berkata dengan dingin. Para ahli lainnya juga berpikir demikian, sehingga wajah mereka pulih, dan kemudian mulai duduk dan menunggu Ye Chen keluar. Ye Chen dan beberapa orang di atas prasasti batu juga tidak menerima sedikit pun serangan, mereka pun tak kuasa menahan kegembiraan. Aku juga akan melakukannya, kakak seperguruan, aku tahu selama aku mengikutimu, aku pasti bisa menghindari bahaya.
Chang Jian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya beberapa dari kita adalah pewaris. Dao Yan melirik semua orang dan berkata. Ye Chen berkata, tidak peduli siapa pewarisnya, kita telah menyelamatkan hidup kita untuk saat ini. Ayo kita lihat apa isinya. Jangan khawatir, kita marah dulu pada kura-kura tua itu. Chang Jian tertawa, lalu berkata kepada kura-kura tua itu sungguh sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, kami tidak akan tahu ada pewaris di antara kami. Kura-kura tua itu sangat marah hingga ia menggertakkan giginya dan berkata, jangan cepat puas. Saat kau keluar, itu akan menjadi kematianmu. Bagaimana kau tahu kita pasti akan kembali? Mungkin ada jalan keluar lain. Kau bisa menunggu di sini, kata Chang Jian sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Chang Jian, semua orang kuat di tempat kejadian tampak bereaksi. Bagaimana jika ada jalan keluar lain? Bukankah mereka membuang-buang waktu di sini? Tidak akan ada jalan keluar lain. Jika ada jalan keluar lain, itu hanya akan menunjukkan bahwa kita tidak beruntung. Namun, selama anak itu berada di jalan Senyu, aku harus mengejar dan membunuhnya. Kura-kura tua itu bersenandung. Ye Chen dan beberapa orang memasuki pintu masuk di balik prasasti batu dan menghilang. Banyak orang yang iri, mereka berada di luar warisan, bahkan bayangan warisan pun tidak terlihat. Setelah Ye Chen memasuki pintu masuk, sebuah gua besar muncul di hadapan mereka, yang beberapa kali lebih besar dari gua sebelumnya. Meskipun gua itu besar, tidak banyak benda di dalamnya. Di dalam gua, terdapat banyak tulang putih yang tertata rapi, semuanya berada di samping sebuah sarkofagus besar, yang tampaknya menjaga sarkofagus tersebut. Di seluruh gua, hanya sarkofagus itulah yang paling menarik. Benda-benda lain tidak menarik bagi Ye Chen. Siapa yang berbaring di sini? Chang Jian menatap sarkofagus itu dengan curiga. Sarkofagus itu setengah terbuka dan tidak tertutup sepenuhnya, seolah-olah seseorang telah membukanya. Hati-hati, aku tidak yakin apakah ada bahaya di sini, jadi aku tidak boleh gegabah, Ye Chen memperingatkan. Kemudian, beberapa orang perlahan mendekati sarkofagus, semakin tenang, tidak ada yang mencurigakan. Ketika mereka sampai di tulang-tulang putih itu, mereka semua tiba-tiba bergerak dan berdiri dengan kecepatan luar biasa. Tulang putih itu hidup kembali dan berdiri berjajar, menghalangi pandangan dan jalan Ye Chen. Tulang-tulang putih itu berdiri tegak, dan tidak ada gerakan lebih lanjut. Namun, selama Ye Chen dan beberapa orang maju, tulang-tulang putih itu akan melancarkan serangan. Melihat ini, Ye Chen berpikir, jika beberapa dari kita adalah pewaris, maka tulang-tulang putih ini mungkin menghalangi yang lain. Mari kita coba satu persatu. Aku pergi dulu. Suara Chang Jian merendah dan ia melangkah keluar. Setelah Chang Jian melangkah, tulang-tulang putih di barisan itu langsung berkilauan. Niat membunuh melonjak, seolah-olah hendak menyerang. Melihat ini, Chang Jian segera mundur selangkah, dan tulang-tulang putih itu kembali normal. Sepertinya aku sudah tidak ada lagi. Chang Jian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Xiao Wuyu berkata sambil tersenyum, mungkinkah itu aku? Xiao Wuyu berjalan beberapa langkah, dan tulang putih itu juga memancarkan cahaya, membentuk postur menyerang. Xiao Wuyu segera mundur ketakutan, lalu bersembunyi di belakang Ye Chen. Daun kecil, cobalah, kata Ye Chen kepada Xiao Ye. Xiao Ye mengangguk, dan Xiao Wuyu memanggil Ye Chen, ayo, kakak, ayo. Tanpa berteriak dua kali, Xiao Ye hampir diserang oleh tulang putih itu, dan Xiao Ye terpaksa mundur. Akhirnya, hanya Dao Yan dan Ye Chen yang tersisa. Dao Yan tidak menunggu Ye Chen membuka mulut dan berkata, aku yakin tidak. Paman Ye, cobalah. Ye Chen tidak menyerah, lalu melangkah. Tiba-tiba, semua tulang putih itu melakukan hal yang sama, yaitu merangkak di tanah, posturnya sama seperti sebelumnya, tidak berdiri. Kakak senior, jika kau tidak menerima ini, giliranmu untuk berbuat baik, kata Chang Jian sambil tersenyum. Ayah hebat, ucap si kecil dengan nada khawatir dan gembira. Ayah juga senang. Ye Chen juga sedikit terkejut. Ia tidak banyak berharap. Kini setelah melihat hasilnya, ia hanya berkata sambil tersenyum getir, aku juga tak berdaya. Takdir memang suka mempermainkan orang. Kakak seperguruan, jangan ribut. Pergi dan lihat apa isi sarkofagus itu. Chang Jian tak tahan lagi. Jika ia terus begini, ia akan benar-benar iri, dan benci. Ye Chen tersenyum, melewati tulang putih itu dan berjalan menuju sarkofagus. Setelah melewati tulang putih itu, entah kenapa, Ye Chen merasa kesepian, dan hatinya tak karuan. Semakin dekat ia dengan sarkofagus itu, semakin sengsara perasaannya. Lalu tiba-tiba, beberapa pecahan yang sangat berantakan muncul di benaknya. Pecahan-pecahan berantakan ini sangat kabur, mirip dengan gambaran yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ye Chen terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Ye Chen semakin ingin tahu semua yang ada di dalam sarkofagus itu. Ye Chen pergi ke sisi sarkofagus, menyusuri sarkofagus yang tidak menutupi sebagian-bagian dalamnya untuk melihat. Di dalamnya tergeletak sesosok mayat tanpa tanda-tanda pembusukan, dan kulitnya, seperti manusia hidup, tampak seperti sedang tidur. Ye Chen tidak dapat melihat kepalanya karena cahaya. Ye Chen melihat mayat terbaring di dalam sarkofagus,
wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeras, lalu menatap mayat di dalam sarkofagus dengan mata yang tak percaya. Bagaimana mungkin? Ye Chen menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ia salah. Namun, ia seperti dua kacang polong di dalam sarkofagus, ia tampak persis seperti dirinya. Ia tampak seperti saudara kembar,